Ini adalah cerita tentang dianggap ODGJ dipasung di tengah hutan. Pemuda desa ini mendapat keajaiban saat bertemu burung elang ini. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Wajahnya biasa saja, tubuhnya kurus, dan rambutnya acak-acakan. Tapi, yang membuat penduduk desa menjauhinya bukan penampilannya, melainkan cara ia berbicara yang aneh dan perilakunya yang sering terlihat seperti berbicara sendiri. Anak-anak desa menjerit saat ia lewat, dan orang dewasa menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik, "Dia itu ODGJ, tidak bisa diajak bicara." Suatu hari, desas-desus dan ketakutan itu memuncak. Penduduk desa, dengan suara gemetar namun tegas, memutuskan bahwa Raka terlalu berbahaya untuk dibiarkan berkeliaran. Ia pun dibawa ke tengah hutan, dipasung di pohon besar dengan rantai besi yang tebal. Hanya sedikit makanan yang diberikan, dan suara tangisan Raka nyaris tak terdengar di tengah hutan yang sunyi. Hari demi hari berlalu. Raka merasa dunia seolah menutupnya. Ia mencoba berbicara pada burung, pada hewan-hewan yang lewat, bahkan pada angin yang berdesir, namun tak seorang pun menjawabnya. Kesepian menjerat hatinya. Tapi di tengah kesedihan itu, ia tak kehilangan rasa ingin hidup dan rasa ingin tahu yang aneh. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan tinggi, terdengar suara kepakan sayap yang sangat besar. Raka menengadah. Seekor elang besar dengan bulu keemasan mendarat di dahan pohon dekat rantainya. Mata elang itu menatap tajam, seolah menembus kesedihan Raka. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Raka dengan suara serak, hampir tidak percaya bahwa makhluk itu nyata. Elang itu menunduk, seakan mengangguk perlahan. Tanpa suara, ia terbang turun, menempelkan cakarnya pada rantai yang menahan Raka. Dengan kekuatan yang luar biasa, rantai itu perlahan terlepas. Raka terkejut, merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meraba pergelangan tangannya yang semula sakit, kini tanpa belenggu. Raka menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. Hutan yang dulu terasa menakutkan kini tampak berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Burung elang itu menunduk lagi, seolah mengajak Raka mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Raka bangkit. Rasa sakit dan lelah seakan hilang begitu saja. Dengan langkah gontai namun bersemangat, ia mengikuti elang itu ke dalam hutan yang lebih dalam. Sepanjang perjalanan, Raka merasa seolah hatinya dibersihkan dari semua hinaan dan ketakutan yang menimpanya. Ia bisa mendengar suara burung, desiran daun, bahkan bisikan air sungai kecil di kejauhan. Setiap langkah membuatnya lebih ringan. Seolah dunia memberi kesempatan kedua padanya. Malam itu, elang itu mendarat di puncak batu besar yang menghadap lembah. Raka duduk di sampingnya, kagum melihat pemandangan bulan yang menembus celah-celah pepohonan. Elang itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan kedamaian. Ia merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah Allah memberinya kekuatan untuk berdiri lagi. Di tengah hening malam, suara hati Raka mulai berbicara lebih jelas dari sebelumnya. "Aku bisa berubah. Aku bisa melakukan sesuatu yang baik." Rasa takut dan cemoohan yang dulu menguasainya perlahan-lahan menghilang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Raka merasakan sebuah dorongan untuk bergerak lebih jauh ke dalam hutan, menemukan apa yang sebenarnya dimaksudkan dunia untuknya. Elang keemasan itu menatapnya sekali lagi, lalu mengepakkan sayapnya dengan anggun, terbang mengitari Raka sebelum menghilang di balik kabut pagi. Raka menatap ke tempat elang itu pergi, hatinya bergetar penuh semangat. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi.
Di tengah hutan, seorang pemuda yang dulu dianggap gila kini menemukan secercah harapan dan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri menantinya di depan. Ia menepuk dadanya, tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Terima kasih, karena telah memberiku kesempatan." Kata-kata itu keluar tanpa suara cemoohan, tanpa takut pada penduduk desa. Raka kini merasakan keajaiban, dan ia yakin bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Di saat yang sama, dari kejauhan, terdengar suara hewan-hewan hutan berkumpul, seolah menyambut kehadirannya. Raka merasa bahwa alam telah menjadi sekutunya, dan burung elang itu, pembawa keajaiban pertama, telah menuntunnya menuju takdir yang lebih besar. Malam itu, Raka tidur di bawah pohon, dikelilingi cahaya bulan yang menembus dedaunan, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, keajaiban pertama telah hadir, dan hidupnya kini tidak lagi terikat oleh ketakutan maupun cemoohan. Esok akan menjadi hari baru, penuh petualangan, tantangan, dan kejutan yang belum pernah ia bayangkan. Pagi pertama Raka di hutan terasa berbeda dari semua pagi sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menari-nari di atas tanah yang lembab. Suara kicau burung terdengar riuh, tapi tidak menakutkan seperti dulu. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut yang dulu selalu menjeratnya di desa, kini digantikan rasa penasaran dan keberanian. Raka memandang sekeliling, masih ingat dengan jelas elang keemasan yang menyelamatkannya. Ia tahu, burung itu bukan sekadar burung biasa. Ada aura misterius yang membuat jantungnya berdebar, namun bukan karena takut, melainkan karena kagum. Elang itu telah memberinya kebebasan, dan ia merasa seperti diberikan kesempatan hidup baru yang tak ternilai. Dengan langkah ragu-ragu tapi mantap, Raka mulai berjalan mengikuti jejak tanah yang tampak sedikit terinjak. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah kaki dan hatinya telah dibebaskan dari rantai dan pasungan yang mengekangnya dulu. Pepohonan tinggi membentuk lorong alami, cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan seperti lampu alami yang menuntunnya. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sebuah sungai kecil dengan air jernih berkilau. Ia membungkuk, meneguk airnya yang dingin. Segera, rasa dahaga dan lelah yang menempel di tubuhnya perlahan menghilang. Namun, bukan hanya tubuhnya yang terasa segar, hatinya juga terasa ringan. Ia menatap air yang mengalir dan mendengar suara-suara kecil yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Suara katak, desir air, gemerisik dedaunan. Semua terdengar seolah berbicara kepadanya, menuntunnya untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Raka melanjutkan perjalanannya, dan tak lama kemudian ia mendengar suara yang berbeda. Suara jeritan pelan, seperti tangisan binatang yang kesakitan. Instingnya mengatakan bahwa ia harus memeriksa. Ia berjalan mengikuti suara itu, menembus semak-semak lebat, hingga menemukan seekor rusa kecil yang kakinya terperangkap dalam jaring. Mata rusa itu penuh ketakutan, dan ia berusaha melepaskan diri tapi semakin tersiksa. Tanpa ragu, Raka berjongkok, menenangkan rusa itu dengan suara lembut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu." Suaranya terdengar berbeda dari biasanya, tenang, penuh empati. Raka mengulurkan tangannya, dan perlahan ia merobek jaring yang melilit kaki rusa tersebut. Rusa itu tampak bingung, tapi segera setelah kaki bebas, ia melompat dan menoleh seolah ingin berterima kasih, lalu berlari menjauh ke hutan. Raka tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, kemampuannya untuk mengasihi dan menyelamatkan makhluk lain telah muncul begitu saja, seolah hutan dan elang keemasan memberinya kekuatan untuk berbuat baik. Saat ia melanjutkan perjalanan, kabut tipis mulai menyelimuti hutan. Raka merasa sedikit takut,
Tapi ada dorongan yang lebih kuat, dorongan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, lebih ajaib. Tiba-tiba, dari balik kabut, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah gua yang dikelilingi tanaman merambat dan cahaya aneh berpendar dari dalamnya. Raka berjalan mendekat. Hati kecilnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ada rasa penasaran yang menuntunnya. Begitu ia melangkah masuk, cahaya itu semakin terang. Di tengah gua, ia melihat sejumlah burung elang muda dengan bulu keemasan yang menatapnya dengan mata tajam namun penuh arti. Rasa kagum menguasainya. Ia sadar, burung elang yang menyelamatkannya bukan sendirian, ia berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih misterius. Salah satu burung, lebih besar dari yang lain, terbang mendekat dan menunduk, seolah menyapa Raka. Dengan cara yang aneh, Raka merasakan sebuah pesan di hatinya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan. Kau terpilih. Jangan takut pada dunia luar. Dunia ini penuh dengan rahasia dan tugas yang harus kau jalani. Raka menatap burung itu, merasakan campuran takut dan kagum. Ia tidak mengerti sepenuhnya pesan itu, tapi hatinya percaya. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang penting untuknya. Tidak jauh dari gua, ia menemukan tanaman dan buah-buahan yang tampak berbeda, lebih besar, lebih berwarna, dan harum. Ketika ia menyentuh salah satu buah, rasa energi yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya terasa kuat, pikirannya lebih jernih. Seolah hutan memberinya kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Raka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kebebasan fisik, tetapi kebebasan batin. Semua hinaan, semua ejekan dari desa, semua rasa takut yang mengekang dirinya telah mulai hilang. Kini ia bisa mendengar suara alam, berkomunikasi dengan binatang, dan bahkan merasakan energi hidup di sekelilingnya. Beberapa hari berikutnya, Raka mulai menjelajahi hutan lebih jauh. Ia bertemu dengan berbagai makhluk, seekor monyet putih yang tampak cerdas, seekor burung hantu besar yang menatapnya dengan bijaksana, bahkan ular hijau panjang yang menunduk seolah menghormati. Semua makhluk itu tidak takut padanya, malah seolah menyadari bahwa Raka adalah bagian dari keseimbangan hutan. Pada suatu sore, saat Raka duduk di tepi sungai, ia mendengar suara familiar, kepakan sayap besar. Elang keemasan itu muncul kembali, mendarat di batu dekatnya. Mata elang itu menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, Raka merasa seolah bisa berbicara dengannya tanpa kata-kata. Ada pemahaman yang mendalam dan pesan yang lebih jelas. Hari-hari mendatang akan penuh ujian. Tidak semua manusia akan mengerti tujuanmu. Tapi ingat, kekuatan yang kau miliki sekarang adalah untuk melindungi, bukan menghancurkan. Raka mengangguk dalam hati. Ia merasakan tanggung jawab baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk hutan, makhluk di dalamnya, dan mungkin suatu saat untuk orang-orang di desa yang menolaknya. Malam itu, Raka tidur di bawah pohon besar dekat sungai, ditemani cahaya bulan dan suara alam yang menenangkan. Ia tahu hidupnya sudah berubah, bukan karena ia ingin, tetapi karena keajaiban yang dibawa elang keemasan telah memilihnya. Hatinya dipenuhi tekad, ia akan belajar, ia akan berkembang, dan ia akan menghadapi dunia dengan kekuatan baru yang belum pernah ia miliki. Di tengah hutan yang dulu terasa menakutkan, Raka kini menemukan rumah baru, tujuan baru, dan kekuatan baru. Ia sadar bahwa perjalanannya baru dimulai. Dan di langit malam, elang keemasan itu melintas, seolah mengatakan bahwa besok adalah babak baru dalam hidupnya, lebih menantang, lebih ajaib, dan lebih penuh keajaiban daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Raka terbangun dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
hutan pagi itu tampak lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari menembus dedaunan dan membentuk pola-pola indah di tanah, sementara embun menetes dari daun-daun tinggi, menciptakan irama alam yang menenangkan. Ia menatap sekeliling, mendengar desiran angin yang menyejukkan, dan merasakan energi hutan yang mengalir melalui tubuhnya. Raka tahu, keberadaannya di hutan bukan kebetulan. Ia mulai merasakan suatu kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, kemampuan untuk merasakan kehidupan di sekitarnya, mendengar suara-suara yang sebelumnya tersembunyi, bahkan merasakan emosi makhluk lain. Semua itu terasa seperti hadiah, tetapi juga menimbulkan rasa tanggung jawab yang berat. Saat Raka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia menemukan sebuah lembah kecil yang dipenuhi tanaman-tanaman eksotis, buah-buahan berwarna-warni, dan bunga yang berpendar seolah disinari cahaya sendiri. Di tengah lembah itu, seekor rusa putih dengan tanduk bercahaya tampak sedang kesakitan, kakinya terluka akibat sebuah jerat tua. Mata rusa itu menatap Raka dengan harap. Raka tahu ini adalah ujian pertamanya, ujiannya untuk membuktikan bahwa ia mampu menolong makhluk yang lemah, sebagaimana elang telah menolongnya. Dengan hati-hati, ia mendekat dan meletakkan tangan di dekat rusa. Rasa takut yang dulu menghantui dirinya sudah tidak ada. Ia merasakan energi hangat mengalir dari tangannya, seolah hutan memberinya kekuatan penyembuhan. Dengan lembut, Raka membalut luka rusa menggunakan daun-daun besar yang ada di sekitarnya. Rasa sakit rusa perlahan mereda, dan rusa itu menunduk sebagai tanda terima kasih sebelum melompat pergi ke dalam hutan. Raka tersenyum, merasakan kehangatan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia sadar bahwa hutan memberinya kemampuan untuk menyembuhkan dan melindungi. Tak lama setelah itu, Raka mendengar suara kepakan sayap besar. Elang keemasan muncul, mendarat di batu dekatnya. Kali ini, elang itu tampak lebih tegas. Ia menatap Raka dengan mata yang menembus jiwa, lalu mengepakkan sayapnya seolah memberi tanda bahwa perjalanan Raka baru saja dimulai. Elang itu membawa Raka ke sebuah tempat tinggi di puncak bukit, di mana ia bisa melihat seluruh hutan dari ketinggian. Dari sana, Raka melihat banyak keajaiban, sungai berkelok berkilau di bawah sinar matahari, kawanan hewan yang hidup harmonis, dan pepohonan yang tampak seperti raksasa pelindung hutan. Raka merasakan ikatan yang kuat dengan semua makhluk di hutan itu. Ia tahu, kekuatannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, ujian belum selesai. Saat Raka berjalan kembali dari bukit, ia menemukan sebuah area gelap yang tampak berbeda dari sisa hutan. Tanahnya tandus, pohonnya layu, dan udara di sekitarnya terasa berat. Di tengah area itu, ia mendengar suara tangisan lembut. Saat mendekat, Raka menemukan seekor anak harimau yang terjebak di dalam reruntuhan pohon tumbang. Mata anak harimau itu penuh ketakutan. Raka tahu ini adalah ujian kedua, kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan membantu makhluk yang lebih besar darinya. Ia merasakan denyut jantung anak harimau itu, ketakutan dan rasa sakit yang memancar seperti gelombang energi. Dengan berani, Raka merangkak ke reruntuhan pohon dan mulai menggeser potongan kayu yang besar dengan tenaga dan kesabaran. Anak harimau itu menjerit, tapi Raka menenangkan dengan suaranya yang lembut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini untuk membantumu." Beberapa jam kemudian, reruntuhan pohon berhasil digeser. Anak harimau itu bebas, dan tanpa menunggu lama, ia menunduk sebentar kepada Raka seolah mengucapkan terima kasih, sebelum berlari menjauh ke hutan. Raka tersenyum, merasakan rasa lega dan kebanggaan yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa keajaiban bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, empati, dan ketulusan hati. Ketika malam menjelang,
Raka kembali ke tempat peristirahatan lamanya di tepi sungai. Cahaya bulan menerangi wajahnya, dan angin malam membawa aroma bunga liar. Ia merenung, menyadari bahwa perjalanannya di hutan telah mengubahnya dari seorang pemuda yang dianggap ODGJ menjadi seseorang yang mampu berinteraksi dengan alam dan makhluknya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, Raka mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia bersiap, tapi yang muncul adalah seekor burung hantu besar dengan bulu berkilau yang menatapnya dengan mata bijaksana. Burung hantu itu menurunkan sayapnya dan terdengar seperti berbisik dalam hati Raka. Kamu telah melewati ujian pertama, tetapi masih banyak tantangan menunggu. Dunia manusia akan mencoba meragukanmu, menghakimimu, bahkan menolakkanmu. Namun ingat, kekuatanmu berasal dari hatimu sendiri. Raka mengangguk dalam hati, merasakan kehangatan dan keberanian yang mengalir melalui dirinya. Ia tahu, hutan ini bukan hanya tempat perlindungan, tapi juga sekolah yang mengajarkannya tentang keberanian, empati, dan kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi padanya, dari dipasung, diasingkan, hingga diselamatkan oleh elang, adalah bagian dari takdir yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Malam itu, Raka tidur dengan mimpi indah. Ia melihat dirinya terbang bersama elang keemasan di atas hutan, merasakan angin dan kebebasan yang tiada tara. Ia bangun keesokan harinya dengan tekad baru. Ia akan terus menjelajahi hutan, belajar dari setiap makhluk yang ditemuinya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berikutnya. Ujian yang mungkin akan menuntutnya untuk menghadapi manusia, bukan hanya alam. Dengan hati yang penuh semangat, Raka melangkah ke hutan pagi itu, siap menyambut setiap keajaiban dan tantangan baru. Ia tahu, hidupnya yang dulu dianggap sia-sia dan aneh, kini telah dipenuhi tujuan, kekuatan, dan keajaiban yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari berikutnya, Raka bangun dengan rasa semangat yang membara. Pagi itu, kabut tipis menutupi hutan, menciptakan suasana misterius. Cahaya matahari yang menembus celah-celah pepohonan menyoroti embun di daun-daun, membentuk ribuan butiran cahaya yang berkilau. Hutan terasa hidup, seolah menyambutnya kembali. Raka melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang belum pernah ia jelajahi. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya kini lebih mantap, tubuhnya lebih kuat, dan pikirannya lebih tenang. Semua ujian sebelumnya, menolong rusa kecil, menyembuhkan anak harimau, telah memberinya keberanian yang nyata. Namun hatinya masih waspada. Hutan yang indah ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tidak jauh dari tempat ia berjalan, terdengar suara jeritan pelan. Raka segera menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari semak-semak yang lebat. Ia mendekat dengan hati-hati, dan di balik dedaunan, ia menemukan seekor monyet kecil yang kakinya tersangkut dalam jaring yang dipasang pemburu. Monyet itu tampak ketakutan, matanya berbinar-binar, dan suara jeritannya membuat hati Raka bergetar. "Tenang, aku akan membantumu," kata Raka sambil menunduk. Kali ini, ia tidak hanya merasakan empati, tetapi juga semacam koneksi batin dengan makhluk itu. Ia menyentuh kaki monyet itu, dan rasa hangat yang sama seperti saat menyembuhkan rusa dan harimau mengalir melalui tangannya. Dengan hati-hati, Raka merobek jaring dan membebaskan monyet kecil itu. Monyet itu menatapnya sejenak, kemudian melompat ke pundak Raka dan memeluknya dengan erat. Raka tersenyum, merasa bahwa monyet itu akan menjadi teman setia dalam perjalanannya. Ia menamainya Lintang, karena matanya yang cerah seperti bintang di malam hari. Raka melanjutkan perjalanan bersama Lintang. Mereka menyusuri hutan yang semakin dalam, hingga tiba di sebuah sungai yang deras. Di tepi sungai, Raka melihat seekor kijang yang terjebak di lumpur tebal, kelelahan dan hampir menyerah.
Raka segera berlari menolongnya. Dengan Lintang membantu menarik dari samping, mereka berhasil menyelamatkan Kijang itu. Kijang itu menatap Raka dan Lintang, kemudian melompat ke hutan dengan bebas. Raka mulai menyadari pola yang aneh tapi indah. Setiap makhluk yang ia tolong tampak memberi energi positif dan membuka jalan baginya untuk menjelajahi lebih dalam hutan. Ia merasakan bahwa hutan ini menghargai keberanian, empati, dan ketulusan hati. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh keras. Pohon-pohon bergetar, dan tanah di bawah kaki Raka terasa berguncang. Ia menatap ke arah sumber suara, dan terlihat seorang pemburu besar dengan anjingnya sedang memburu beberapa hewan di hutan. Raka tahu ini adalah ujian baru. Ia tidak hanya menghadapi bahaya fisik, tetapi juga manusia yang berpotensi merusak keseimbangan hutan. Raka menunduk, mencoba menghindari pandangan pemburu. Namun hatinya tidak bisa diam melihat hewan-hewan yang ketakutan. Ia tahu ia harus bertindak. Dengan Lintang di pundaknya, Raka mulai memikirkan cara untuk menakuti pemburu tanpa melukai mereka secara fisik. Ia ingat pesan burung elang, kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Dengan cepat, Raka mengumpulkan beberapa ranting kering dan batu besar. Ia melempar batu dengan presisi ke pohon-pohon di sekitar pemburu, membuat suara keras yang mengejutkan mereka. Burung-burung di pohon mulai terbang berkelompok, menciptakan kebisingan yang menakutkan. Anjing-anjing pemburu menggonggong panik, dan manusia-manusianya sendiri bingung. Dalam kekacauan itu, hewan-hewan yang dikejar berhasil melarikan diri. Pemburu marah, tapi Raka dan Lintang sudah berada di tempat aman, jauh di balik pepohonan. Raka menatap ke arah pemburu yang pergi, tersenyum. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh hutan dan makhluknya. Ia mulai merasakan bahwa ia bisa menjadi pelindung hutan, peran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian itu, Raka duduk di tepi sungai, beristirahat sambil memandangi Lintang yang bermain-main di dekatnya. Malam mulai turun, dan cahaya bulan menembus celah pepohonan, menciptakan pola indah di tanah. Saat itulah, burung elang keemasan muncul kembali, terbang di atas mereka dan mendarat di batu dekat Raka. Elang itu menatap Raka dengan intens. Kali ini, Raka merasakan pesan yang lebih jelas. Kamu telah melewati ujian keberanian dan empati. Tapi masih banyak yang harus kau pelajari. Tidak semua ujian datang dari alam. Beberapa akan datang dari manusia yang sulit dipahami. Ingat, kekuatan sejati adalah menjaga keseimbangan, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri. Raka mengangguk dalam hati. Ia tahu perjalanan ini akan semakin berat, tapi ia juga merasa lebih siap. Malam itu, ia tidur di bawah pohon besar, ditemani Lintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hutan yang dulu menakutkan kini terasa seperti rumah, penuh rahasia dan keajaiban. Di tengah malam, Raka bermimpi melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh semua makhluk yang telah ia tolong, rusa, harimau, monyet, dan burung. Semua menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Burung elang keemasan terbang di atas mereka, dan Raka merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia sadar bahwa keajaiban yang dibawa elang bukan hanya memberi kebebasan, tapi juga memberinya misi besar, menjadi penjaga hutan dan makhluknya. Ketika fajar menyingsing, Raka bangun dengan tekad baru. Ia tahu bahwa ujian yang lebih besar akan datang, dan kali ini ia harus menghadapi manusia yang bisa menjadi ancaman bagi hutan dan makhluknya. Tapi Raka juga tahu, ia tidak sendirian. Dengan Lintang di sisinya,
burung elang yang selalu mengawasinya, dan kekuatan yang ia temukan dalam hati, ia siap menghadapi tantangan berikutnya, tantangan yang akan mengubahnya lebih dari sebelumnya. Matahari pagi menembus pepohonan, menyinari wajah Raka yang kini bersinar dengan keyakinan. Ia menghirup udara segar, merasakan setiap detak jantungnya, dan berbisik, "Aku siap. Aku akan menjaga hutan ini. Aku akan menjadi pelindungnya." Dan dengan itu, Raka melangkah lebih dalam ke hutan, siap menyambut tantangan besar berikutnya, keajaiban yang lebih dahsyat, dan rahasia hutan yang belum pernah terungkap. Hari itu, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka berjalan dengan penuh waspada, ditemani lintang yang lincah melompat-lompat di pundaknya. Burung-burung tampak diam, dan suara binatang kecil pun jarang terdengar. Raka tahu, sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara geraman anjing dan teriakan manusia. Hati Raka berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena instingnya mengatakan bahwa ancaman nyata sedang mendekat. Ia bersembunyi di balik pepohonan besar, mengintip. Beberapa pemburu terlihat membawa jebakan besar, menargetkan kawanan rusa yang biasa berkeliaran di hutan itu. Mata mereka licik, dan senyum mereka penuh keserakahan. Raka tahu ini adalah ujian terbesar sejauh ini, bukan hanya menyelamatkan hewan, tetapi juga menghadapi manusia yang bisa melukai dirinya. Ia menatap lintang, yang tampak tegang tapi siap membantu. "Mari kita hentikan mereka, tapi tanpa melukai," bisik Raka pada dirinya sendiri, mengingat pesan burung elang keemasan. Rasa dingin mengalir melalui tubuhnya, tetapi hatinya penuh tekad. Dengan langkah perlahan, Raka mendekat ke sungai kecil yang mengalir di antara pepohonan. Ia mengumpulkan batu dan ranting kering, menciptakan jebakan sederhana yang bisa menakuti pemburu tanpa membahayakan mereka. Raka melempar batu ke pohon tertentu sehingga terdengar suara keras, dan lintang menjerit dan melompat ke ranting pohon untuk membuat suara tambahan. Burung-burung lain ikut terbang berkelompok, menciptakan kebisingan yang mengejutkan pemburu. Para pemburu terkejut dan panik. Anjing-anjing mereka mulai menggonggong tanpa arah, dan mereka sendiri tersandung di tanah lembab, kehilangan keseimbangan. Beberapa hewan yang dijebak berhasil melarikan diri. Raka mengamati dari kejauhan, dan hatinya dipenuhi rasa lega. Ia berhasil melindungi hutan tanpa menyakiti manusia. Namun, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Seorang pemburu, lebih tua dan lebih kuat, tampak menyadari sesuatu. Ia mulai mengejar Raka. Dengan cepat, Raka melarikan diri, menembus semak-semak tebal. Ia merasa jantungnya berdebar, tapi ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang ia rasakan sejak pertemuannya dengan elang keemasan. Ia bisa mendengar suara langkah pemburu lebih jelas, merasakan arah mereka, bahkan merasakan getaran tanah akibat kaki mereka. Lintang menjerit, menuntun Raka ke sebuah gua tersembunyi di balik pepohonan. Di dalam gua, Raka menenangkan dirinya dan mengatur napas. Ia menatap lintang, lalu menutup mata dan mencoba merasakan energi hutan yang mengalir melalui tubuhnya. Seketika, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitarnya bergetar, daun-daun bergoyang, dan suara-suara binatang menyatu menjadi satu irama yang menenangkan. Rasa kekuatan itu membuat Raka sadar bahwa ia bisa memanfaatkan energi hutan untuk melindungi dirinya sendiri dan makhluk di sekitarnya. Dengan mata terbuka, Raka melihat bayangan pemburu menembus semak. Ia menyalurkan energi itu, dan seketika semak-semak tebal di depan pemburu bergerak sendiri, seolah tangan tak terlihat menahan mereka. Pemburu terkejut, tersandung, dan akhirnya menyerah, meninggalkan hutan dalam kemarahan. Setelah itu, Raka menatap ke langit malam,
merasa ada koneksi yang lebih kuat dengan hutan dan semua makhluknya. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Ia bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, membuat hal-hal terjadi dengan niat dan energi yang tulus. Hari berikutnya, Raka dan Lintang melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah danau yang indah, dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tepi danau, terlihat beberapa hewan yang terluka akibat jebakan pemburu sebelumnya. Seekor kijang, seekor rusa, dan seekor burung hantu. Raka mendekat perlahan, mengingat semua pengalaman sebelumnya. Dengan sentuhan tangannya yang hangat, ia menyembuhkan luka mereka satu persatu. Setiap hewan yang sembuh tampak lebih percaya dan mengelilinginya dengan rasa hormat. Saat malam tiba, elang keemasan muncul kembali. Burung itu menatap Raka dengan mata tajam namun penuh arti. Kali ini, pesan yang dirasakan Raka lebih jelas. Kamu telah melewati ujian keberanian, empati, dan perlindungan. Tapi kekuatan sejati datang ketika kamu menghadapi ketidakpastian dan tetap bertindak untuk kebaikan. Hutan ini akan memberimu lebih banyak tanda. Perhatikan dan belajar. Raka mengangguk, merasakan tekad yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru separuh jalan. Masih banyak hal yang harus dipelajari, menghadapi manusia, memahami hutan, dan menerima takdir yang diberikan kepadanya. Malam itu, Raka tidur di tepi danau, ditemani Lintang. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang mempesona. Ia bermimpi melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh semua makhluk yang ia selamatkan. Burung elang keemasan terbang di atas, dan ia merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Saat fajar, Raka bangun dengan semangat baru. Ia tahu tantangan berikutnya akan lebih sulit. Ia harus menghadapi manusia yang tidak hanya ingin merusak hutan, tetapi juga mengambil keuntungan dari makhluk hidupnya. Namun, Raka sekarang percaya pada kekuatannya, pada Lintang yang setia, dan pada bimbingan elang keemasan. Ia siap. Dengan langkah mantap, Raka melangkah lebih dalam ke hutan, menyadari bahwa keajaiban pertama yang ia terima bukan hanya kebebasan, tetapi juga misi, melindungi hutan, hewan, dan keseimbangan alam. Setiap langkah yang ia ambil semakin membentuk dirinya menjadi pemuda yang kuat, bijaksana, dan penuh keberanian. Dan di langit, elang keemasan itu terbang mengitari Raka, seolah mengatakan bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang lebih menantang dan penuh keajaiban. Hari itu, hutan terasa berbeda. Suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih tegang, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Raka berjalan dengan Lintang di pundaknya, mata mereka tajam mengamati setiap gerakan. Burung-burung terbang di atas dengan riuh rendah, seakan memberi peringatan. Raka tahu, ancaman yang ia hadapi sekarang bukan sekadar pemburu biasa. Ia merasakan aura gelap yang berbeda, sebuah energi manusia yang serakah dan berbahaya. Sementara hutan memberikan kehidupan, manusia ini membawa kehancuran. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat pesan burung elang keemasan. Kekuatan sejati bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan kehidupan yang rapuh. Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Dari balik pepohonan muncul sekelompok pemburu bersenjata lengkap, dengan jebakan besar, tali, dan anjing-anjing galak. Mereka tampak lebih berpengalaman, lebih kejam, dan lebih terorganisir dibanding pemburu yang Raka temui sebelumnya. Hewan-hewan di sekitar mulai panik, berlari ke sana kemari. Raka merasakan ketegangan menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ia tidak takut. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki sekarang lebih besar dari sebelumnya,
karena bukan hanya fisik, tetapi juga energi batin yang tersalur dari hutan dan burung elang. Dengan cepat, ia menuntun Lintang ke semak-semak tebal untuk bersembunyi, sambil mengamati gerak-gerik para pemburu. Pemburu itu mulai menebar jebakan di sepanjang jalan setapak, mencoba memisahkan hewan dari hutan mereka. Raka menatap ke arah anak-anak rusa yang terjebak, kijang, dan burung hantu yang tampak ketakutan. Hatinya sakit, tapi ia ingat kembali semua pelajaran yang ia dapat, kesabaran, empati, dan keberanian. Raka mengangkat tangannya perlahan, menutup mata, dan merasakan energi hutan mengalir melalui dirinya. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang seakan memiliki nyawa sendiri, daun-daun berputar membentuk bayangan yang menakutkan, dan akar-akar merayap di tanah, siap menghadang para pemburu. Hutan ini menjadi sekutu Raka. Para pemburu mulai panik ketika pohon-pohon tampak bergerak sendiri, semak-semak menutupi jalan mereka, dan suara-suara aneh memenuhi hutan. Anjing-anjing mereka mulai menggonggong bingung, tidak berani maju. Raka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan hewan-hewan yang terjebak. Ia membantu rusa, kijang, dan burung hantu melarikan diri satu persatu, sambil tetap bersembunyi dari pandangan manusia. Namun, seorang pemburu lebih cerdik berhasil mendekati Raka. Ia menembakkan panah ke arah semak tempat Raka bersembunyi. Raka menunduk tepat waktu, tetapi panah itu menancap di pohon dekatnya. Hatinya berdebar, namun rasa takut tidak muncul. Ia mengingat semua kekuatan yang telah ia pelajari, kecepatan, ketepatan, dan intuisi. Dengan gerakan cepat, Raka melompat keluar dari semak, menarik perhatian pemburu itu, sambil menggunakan energi hutan untuk menciptakan ilusi bayangan yang bergerak di sekitarnya. Pemburu itu terkejut, kehilangan arah, dan akhirnya tersandung akar pohon yang tiba-tiba muncul dari tanah. Raka tersenyum, mengetahui bahwa ia telah berhasil mengalahkan ancaman tanpa melukai siapapun. Setelah para pemburu pergi, hutan kembali tenang. Raka duduk di tepi sungai, Lintang bermain-main di dekatnya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki semakin berkembang, ia bisa mempengaruhi lingkungan, berkomunikasi dengan makhluk hutan, dan merasakan setiap bahaya yang mengintai. Saat malam tiba, elang keemasan muncul kembali, terbang di atas Raka, mendarat di batu dekatnya. Burung itu menatapnya lama, dan Raka merasakan pesan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini kamu menghadapi manusia yang membawa kehancuran. Kamu berhasil menjaga keseimbangan dan melindungi yang lemah. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih banyak ujian yang menunggu, dan setiap tantangan akan membuatmu lebih kuat. Ingat, kekuatanmu berasal dari keberanian, kebaikan, dan keyakinanmu sendiri. Raka mengangguk dalam hati. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang hutan dan semua makhluk di dalamnya. Ia merasakan tanggung jawab besar, sebuah misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, Raka bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di puncak bukit, dikelilingi oleh semua hewan yang telah ia selamatkan, rusa, kijang, harimau kecil, monyet lintang, burung hantu, dan bahkan burung-burung lain yang belum pernah ia temui. Semua menatapnya dengan mata penuh rasa hormat. Di atas mereka, elang keemasan terbang tinggi, memancarkan cahaya yang membuat seluruh hutan bersinar. Dalam mimpi itu, Raka merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa setiap hewan, setiap pohon, dan setiap aliran sungai adalah bagian dari kekuatan yang ia miliki. Ia bukan lagi pemuda yang dipasung di hutan, tapi penjaga hutan dan makhluknya. Keesokan paginya, Raka bangun dengan semangat baru. Ia tahu ujian berikutnya akan lebih berat, mungkin bukan hanya menghadapi manusia yang berbahaya,
tetapi juga rintangan alam yang menguji kemampuan fisik dan batinnya. Namun kali ini, ia siap. Ia tidak takut. Ia memiliki lintang di sisinya, bimbingan burung elang keemasan, dan energi hutan yang mengalir dalam dirinya. Dengan langkah mantap, Raka melangkah lebih dalam ke hutan, siap menyambut tantangan yang lebih besar, rahasia yang lebih dalam, dan keajaiban yang lebih dahsyat. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah secara total. Dari pemuda yang dipasung dan dianggap ODGJ menjadi penjaga hutan yang penuh keberanian, empati, dan kekuatan luar biasa. Di langit malam, elang keemasan itu terbang melintas, mengepakkan sayapnya dengan anggun. Raka menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik. Aku siap menghadapi semua yang menantiku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi. Hutan di sekitarnya terasa hidup, berbisik, dan seolah ikut menyemangatinya. Raka tahu, perjalanan ini baru separuh jalan, dan setiap langkah berikutnya akan membawanya ke keajaiban yang lebih besar dan tak terduga. Pagi itu, kabut tipis menutupi hutan, menciptakan suasana mistis yang membuat Raka semakin waspada. Ia dan Lintang berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, mendengar suara-suara alam yang biasanya menenangkan, kini terdengar lebih tegang. Burung-burung berterbangan cepat, dan daun-daun bergesekan seakan memberi peringatan. Raka tahu, ancaman kali ini lebih besar. Ia merasakan energi manusia yang gelap dan serakah, jauh berbeda dari pemburu yang pernah ia temui. Hutan seolah menahan napas, memberi tanda bahwa ujian kali ini akan menguji kesabaran, keberanian, dan kecerdikannya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh langkah kaki dan tawa kasar. Sekelompok besar penebang liar bersenjata muncul di jalan setapak. Mereka membawa kapak, gergaji, dan jebakan besar. Pohon-pohon yang raksasa tampak seperti sasaran mereka. Raka menyadari bahwa jika mereka berhasil, tidak hanya hutan akan rusak, tetapi juga makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, menghadapi mereka secara langsung akan sangat berbahaya. Namun, hatinya dipenuhi tekad. Ia tidak bisa membiarkan hutan ini dirusak. Dengan Lintang di pundaknya, Raka mulai merencanakan strategi. Ia memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang ia pelajari dari hutan dan burung elang. Menyatu dengan alam, Raka merasakan energi di sekitarnya, mengalir melalui akar, pohon, dan batu. Ia bisa memprediksi langkah para penebang dan memanfaatkan lingkungan untuk menghalangi mereka. Ilusi bayangan, dengan menyalurkan energi hutan, Raka menciptakan bayangan yang bergerak di antara pepohonan, menakut-nakuti manusia dan anjing mereka. Komunikasi dengan makhluk hutan, burung-burung, monyet, dan hewan-hewan lainnya membantu Raka mengalihkan perhatian para penebang, menimbulkan kebingungan dan kekacauan. Pertempuran itu dimulai dengan keheningan. Para penebang mulai menebang pohon besar, namun tiba-tiba akar-akar besar muncul dari tanah, menghalangi jalan mereka. Batu-batu bergeser, menimbulkan suara keras yang mengejutkan. Lintang menjerit dan melompat di antara pepohonan, memimpin kawanan monyet untuk menakuti anjing-anjing penebang. Para penebang marah dan mencoba mengejar Raka, tapi ia bergerak cepat, menembus semak-semak, memanfaatkan bayangan dan cahaya untuk tetap tersembunyi. Setiap kali mereka mendekat, pohon-pohon tampak bergerak sendiri, dan ranting-ranting menutupi jalan mereka. Kekacauan itu membuat para penebang kewalahan. Namun seorang pemimpin penebang, pria tinggi dan kuat, berhasil mendekati Raka. Ia menebaskan kapaknya ke arah pohon tempat Raka bersembunyi, menciptakan percikan kayu yang membuat Raka tersadar bahwa bahaya semakin dekat. Raka menutup mata, merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya.
Dengan fokus penuh, ia mengendalikan pohon dan tanah di sekitarnya. Akar besar muncul, menahan langkah pemimpin penebang, sementara batu dan ranting menghalangi yang lain. Dengan satu gerakan cepat, Raka menciptakan suara gemuruh besar, membuat para penebang panik dan lari menjauh, meninggalkan hutan yang nyaris aman. Setelah pertempuran itu, Raka duduk di tepi sungai, napasnya masih terengah, tapi hatinya tenang. Lintang melompat ke pundaknya, mengingatkan bahwa mereka berhasil. Hewan-hewan yang sempat panik kembali muncul, menatap Raka dengan rasa hormat. Saat malam tiba, burung elang keemasan muncul kembali. Kali ini, elang itu mendarat di batu besar, menatap Raka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Raka merasakan pesan yang jelas dalam hati. Kamu telah menghadapi manusia yang membawa kehancuran. Kamu berhasil melindungi hutan dan makhluknya. Namun ujianmu belum selesai. Masih ada gelap yang lebih besar di dunia manusia, dan kamu harus siap. Ingat, kekuatanmu bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan kehidupan. Raka menyadari bahwa pertempuran dengan penebang hanyalah awal. Masih ada manusia lain, lebih licik, lebih berbahaya, yang bisa mengancam hutan dan seluruh makhluk hidupnya. Tapi kini ia merasa lebih kuat, lebih percaya pada kemampuannya sendiri, dan lebih terhubung dengan energi alam. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi semua makhluk yang pernah ia tolong, rusa, harimau kecil, burung hantu, dan monyet lintang. Burung elang keemasan terbang tinggi di atas mereka, mengepakkan sayapnya dengan anggun, memancarkan cahaya yang menerangi seluruh hutan. Dalam mimpi itu, Raka merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia bukan lagi pemuda yang dipasung di hutan, tetapi penjaga hutan dan pelindung semua makhluknya. Setiap langkah, setiap tindakan, semakin memperkuatnya. Ia merasakan takdirnya menjadi jelas, menjaga keseimbangan hutan, melindungi yang lemah, dan menghadapi kegelapan yang datang dari manusia. Keesokan paginya, Raka bangun dengan semangat baru. Ia tahu tantangan berikutnya akan lebih berat, mungkin bukan hanya dari manusia, tapi juga dari alam itu sendiri. Banjir, longsor, atau bahaya lainnya bisa menghadangnya kapan saja. Namun kali ini, ia siap. Dengan lintang di pundaknya dan burung elang yang mengawasi dari langit, Raka melangkah lebih dalam ke hutan. Setiap pohon, sungai, dan hewan yang dilalui memberinya energi dan keberanian. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru memasuki babak yang lebih serius, dan setiap ujian akan membentuknya menjadi pemuda yang lebih bijaksana, kuat, dan siap menghadapi keajaiban yang lebih besar. Di langit malam, elang keemasan itu kembali mengepakkan sayapnya. Raka menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik, "Aku siap menghadapi semua yang menantiku. Aku akan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi." Hutan di sekitarnya terasa hidup, berbisik, dan seolah ikut menyemangatinya. Raka tahu, setiap langkah yang ia ambil sekarang lebih dari sekadar perjalanan pribadi. Ini adalah tugasnya sebagai penjaga hutan dan pelindung makhluk hidup di dalamnya. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Kabut tipis menutupi pepohonan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh ketegangan. Raka berjalan perlahan, lintang di pundaknya, matanya mengamati setiap gerakan. Ia merasakan getaran bahaya yang lebih besar dari sebelumnya, bukan sekadar pemburu atau penebang liar, tetapi sekelompok manusia yang terorganisir dan licik, datang dengan maksud menghancurkan hutan secara besar-besaran. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena takut. Raka kini telah belajar untuk menenangkan diri, merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu,
Kekuatan sejati datang dari keberanian dan empati, bukan hanya dari fisik. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mesin gergaji, teriakan kasar, dan langkah kaki yang berat. Para penebang datang dalam jumlah yang jauh lebih banyak, membawa peralatan berat, jebakan besar, dan anjing galak. Hutan yang sebelumnya tenang kini penuh dengan ketegangan. Hewan-hewan kecil berlarian, burung-burung terbang berkelompok, dan lintang tampak tegang di pundak Raka. Raka menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Jika ia gagal, hutan yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup akan hancur. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat semua pelajaran yang ia dapat, keberanian, ketulusan hati, dan kekuatan yang diberikan hutan melalui burung elang keemasan. Dengan langkah hati-hati, Raka menyusuri jalan setapak menuju pusat ancaman. Ia tahu, menghadapi mereka secara langsung akan sangat berbahaya. Namun, kali ini, ia merasa koneksi dengan hutan lebih kuat dari sebelumnya. Ia menutup mata, merasakan akar-akar pohon, tanah, dan batu di sekitarnya, seolah hutan sendiri membimbingnya. Para penebang mulai menebang pohon besar. Raka merasakan energi hutan memuncak, dan seketika, pohon-pohon raksasa di sekitarnya bergerak perlahan, akar-akar menonjol dari tanah, menciptakan penghalang alami yang menakutkan para penebang. Burung-burung terbang rendah, mengganggu pandangan mereka, sementara lintang memimpin kawanan monyet untuk mengalihkan perhatian anjing-anjing galak. Pertempuran itu berlangsung dengan ketegangan luar biasa. Para penebang yang lebih berani mencoba menerobos, tetapi Raka kini dapat memanfaatkan ilusi bayangan dengan lebih sempurna. Bayangan pohon, semak, dan ranting bergerak seakan memiliki nyawa sendiri, menakuti para manusia itu dan membuat mereka tersandung, panik, dan kehilangan arah. Namun, seorang pemimpin penebang, pria tinggi dan kuat dengan mata yang dingin, berhasil mendekati Raka. Ia menebaskan kapaknya ke arah pohon yang menjadi tempat persembunyian Raka. Raka menunduk tepat waktu, tetapi percikan kayu menyala di udara, membuatnya sadar bahwa bahaya semakin dekat dan nyata. Raka menutup mata, mengumpulkan semua energi hutan yang mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan getaran tanah, angin, dan suara-suara alam menjadi satu kekuatan besar. Dengan fokus penuh, ia memanggil energi hutan dalam bentuk cahaya hangat yang memancar dari tubuhnya. Pohon-pohon tanpa hidup, akar dan cabang bergerak seperti tangan tak terlihat, menghalangi para penebang. Batu-batu dan ranting-ranting melayang, menciptakan ilusi pertempuran alam yang dahsyat. Para penebang terkejut dan panik. Anjing-anjing mereka berlari ke arah yang salah, mereka sendiri tersandung akar dan batu, sementara Raka bergerak dengan lincah, menolong hewan-hewan yang terjebak. Rasa energi yang mengalir melalui tubuhnya kini semakin kuat, seolah hutan itu sendiri memanggilnya sebagai pelindung dan pahlawan. Dalam puncak pertempuran itu, Raka merasakan kehadiran burung elang keemasan di langit. Elang itu terbang rendah, mengeluarkan teriakannya menggema, seolah menambahkan kekuatan magis yang tak terlihat ke seluruh hutan. Cahaya hangat dari tubuh Raka semakin memancar, dan para penebang merasa ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akhirnya menyerah, meninggalkan peralatan mereka, dan lari terbirit-birit keluar dari hutan. Setelah semuanya tenang, Raka duduk di tepi sungai, napasnya masih terengah, tapi hatinya tenang. Hewan-hewan yang sempat panik kembali muncul, menatap Raka dengan mata penuh rasa hormat. Lintang melompat-lompat di sekitarnya, seolah merayakan kemenangan. Raka tersenyum, menyadari bahwa ia telah melewati ujian paling berat sejauh ini. Saat malam tiba, burung elang keemasan mendarat di batu besar dekat Raka. Mata burung itu penuh kebijaksanaan dan rasa bangga. Raka merasakan pesan yang jelas dalam hatinya.
Kamu telah menghadapi gelap yang nyata, manusia yang berbahaya, dan hutan yang hampir hilang. Kamu berhasil menjaga keseimbangan. Tapi perjalananmu masih panjang. Masih ada rahasia hutan yang belum terungkap, dan kekuatan yang lebih besar menunggu untuk ditemukan. Ingat, kekuatan sejati datang dari keberanian, kebaikan, dan keyakinanmu. Raka mengangguk, merasakan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa keajaiban yang diberikan burung elang keemasan bukan hanya untuk melindungi hutan, tetapi juga untuk mempersiapkannya menghadapi takdir yang lebih besar. Malam itu, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi semua makhluk yang pernah ia selamatkan: rusa, harimau kecil, burung hantu, monyet lintang, dan burung-burung lainnya. Semua menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Burung elang keemasan terbang tinggi di atas mereka, cahaya dari sayapnya menyinari seluruh hutan. Raka merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia sadar bahwa ia bukan lagi pemuda yang dipasung, tetapi penjaga hutan dan pelindung semua makhluknya. Setiap langkah, setiap tindakan, semakin memperkuatnya. Takdirnya kini jelas, menjaga keseimbangan hutan, melindungi yang lemah, dan menghadapi gelap yang datang dari dunia manusia. Keesokan paginya, Raka bangun dengan semangat baru. Ia tahu tantangan berikutnya akan lebih misterius, mungkin bukan lagi manusia, tetapi rahasia hutan yang penuh keajaiban dan teka-teki. Namun kali ini, ia siap. Ia memiliki lintang di sisinya, bimbingan burung elang keemasan, dan energi hutan yang mengalir dalam dirinya. Dengan langkah mantap, Raka melangkah lebih dalam ke hutan. Setiap pohon, sungai, dan hewan yang dilalui memberinya energi dan keberanian. Ia tahu bahwa perjalanan ini memasuki babak yang paling menegangkan dan penuh keajaiban, dan setiap ujian yang akan datang akan membentuknya menjadi pemuda yang lebih bijaksana, kuat, dan siap menghadapi keajaiban yang lebih besar lagi. Di langit malam, burung elang keemasan mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya yang menenangkan hutan. Raka menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik, "Aku siap menghadapi semua yang menantiku. Aku akan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi." Hutan di sekitarnya terasa hidup, berbisik, dan seolah ikut menyemangatinya. Raka tahu bahwa setiap langkahnya kini adalah bagian dari takdir besar sebagai penjaga hutan dan pelindung kehidupan. Hutan pagi itu tampak berbeda. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan sinar matahari menembus celah daun dengan lembut, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Raka berjalan pelan, lintang menempel di pundaknya, matanya awas mengamati sekeliling. Ia merasakan getaran energi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hutan seolah hidup dengan kesadaran sendiri. Rasa penasaran bercampur kekaguman. Setiap langkahnya terdengar seperti gema, seakan tanah, akar, dan daun ikut berbicara padanya. Raka menutup mata, mencoba merasakan arus energi yang mengalir melalui hutan. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Hutan ini bisa menghidupkan dirinya sendiri dengan cara ajaib. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh lembut, seperti suara air yang mengalir namun lebih dalam dan berirama. Raka berjalan menuju sumber suara itu dan menemukan sebuah danau tersembunyi. Airnya jernih memantulkan cahaya matahari, sementara di sekelilingnya, pepohonan tampak bersinar lembut. Raka menatap ke permukaan danau, dan sebuah pantulan ajaib muncul, bayangan burung elang keemasan dan dirinya berdiri bersama. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa, seakan hutan dan burung elang keemasan memberikan energi langsung ke tubuhnya. Raka tersenyum, menyadari bahwa ini adalah keajaiban terbesar yang pernah ia alami. Bukan hanya kekuatan fisik atau ilusi bayangan,
Tetapi energi hutan itu sendiri yang menyalurkan keberanian, intuisi, dan kekuatan magis untuknya. Lintang meloncat ke tanah, menatap Raka dengan mata penasaran. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul bayangan manusia. Ini bukan penebang liar biasa, tapi sekelompok pemburu yang lebih licik dan berpengalaman, membawa senjata, jebakan, dan strategi untuk menguasai hutan. Raka menyadari bahwa ujian terakhirnya telah tiba. Ia mengambil napas dalam-dalam dan menutup mata. Energi hutan yang mengalir melalui tubuhnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan akar-akar pohon, batu, dan air sungai seakan bergerak sesuai kehendaknya. Ia bisa merasakan langkah setiap pemburu sebelum mereka bergerak, mendengar detak jantung mereka, bahkan membaca niat mereka. Dengan fokus penuh, Raka membuka mata, dan hutan di sekitarnya mulai bergerak seakan hidup. Pohon-pohon besar membentuk jalur sempit untuk menghalangi pemburu, semak-semak menutup jalan, dan batu-batu menghalangi gerakan mereka. Burung-burung berterbangan cepat, mengalihkan perhatian, sementara Lintang memimpin kawanan monyet untuk menakut-nakuti anjing-anjing mereka. Pertempuran ini berbeda dari sebelumnya. Raka tidak hanya menghadapi manusia, tetapi juga harus mempertahankan keseimbangan hutan dengan cara yang lebih kompleks. Ia menyalurkan energi hutan ke dalam ilusi bayangan yang lebih nyata, menciptakan bentuk pohon, akar, dan binatang raksasa yang bergerak menakuti para pemburu. Suara-suara gemuruh, gesekan daun, dan teriakan binatang menciptakan kekacauan total, membuat para pemburu kehilangan arah. Namun, pemimpin mereka, pria tinggi dan kuat dengan mata dingin, tidak mudah ditakuti. Ia mencoba menyerang Raka dengan kapak besar, berusaha memotong jalan dan mencapai tempat Raka berdiri. Raka menutup mata, mengumpulkan seluruh energi hutan, dan memfokuskan kekuatan pada satu titik. Akar-akar pohon melingkar di sekitar kapak, menghentikan gerakan pemimpin penebang, sementara batu dan ranting melayang untuk menahan kelompok lainnya. Para pemburu semakin panik, dan akhirnya beberapa mulai menyerah, meninggalkan peralatan mereka, dan lari terbirit-birit. Pemimpin yang tersisa mencoba melawan, tapi Raka mengeluarkan energi lebih besar. Cahaya hangat dari tubuhnya memancar, menciptakan medan pelindung yang menakutkan. Akhirnya, pemimpin itu pun lari, meninggalkan hutan dalam ketakutan. Setelah semuanya tenang, Raka duduk di tepi danau tersembunyi itu. Napasnya masih terengah, tapi hatinya damai. Ia menyadari bahwa keajaiban hutan dan burung elang keemasan telah memberikan kemampuan yang lebih besar dari sebelumnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Hewan-hewan yang sebelumnya panik muncul satu persatu, menatap Raka dengan rasa hormat. Lintang meloncat-loncat di sekitarnya, bahagia melihat hutan aman kembali. Di malam hari, burung elang keemasan muncul kembali, terbang melingkari Raka, kemudian mendarat di batu besar. Mata burung itu bersinar, seakan menguatkan hati Raka. Dalam hatinya, Raka mendengar pesan yang sangat jelas. Kamu telah menghadapi ujian terbesar. Kamu berhasil melindungi hutan, menyelamatkan makhluk hidup, dan menaklukkan kegelapan manusia. Tapi ini bukan akhir. Keajaiban yang kamu miliki bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Ingat, setiap tindakanmu akan mengalir ke alam dan menciptakan kehidupan atau kehancuran. Gunakan dengan bijak. Raka menutup mata, merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi penjaga hutan sejati, pelindung semua makhluk, dan penerima keajaiban yang diberikan burung elang keemasan. Setiap langkahnya kini memiliki makna, setiap tindakan menjadi bagian dari takdir besar. Malam itu, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, hutan terbentang luas, dengan pohon-pohon raksasa yang berkilau,
sungai yang memantulkan cahaya bulan, dan binatang-binatang yang hidup dengan damai. Burung elang keemasan terbang di atas, mengepakkan sayapnya, menciptakan cahaya yang menyinari seluruh hutan. Semua makhluk menatap Raka, seolah mengakui perannya sebagai pelindung. Saat fajar menyingsing, Raka bangun dengan semangat baru. Ia tahu bab terakhir, bab 10, akan mengungkap keajaiban terbesar hutan dan takdirnya sebagai penjaga yang sejati. Ia siap menghadapi apapun yang datang, karena kini ia bukan lagi pemuda yang dipasung, melainkan pahlawan hutan yang kuat, bijaksana, dan penuh keberanian. Dengan lintang di pundaknya dan burung elang keemasan yang mengawasi dari langit, Raka melangkah ke pusat hutan, menyadari bahwa setiap pohon, sungai, dan hewan yang dilalui memberinya energi dan kekuatan. Ia tahu bahwa keajaiban terbesar akan segera terungkap di hadapannya, dan perjalanan hidupnya kini mencapai puncak yang luar biasa. Di langit, burung elang keemasan mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya yang menenangkan dan meneguhkan hutan. Raka menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik, "Aku siap menghadapi takdirku. Aku akan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi, sampai keajaiban terakhir menampakkan dirinya." Hutan di sekitarnya terasa hidup, berbisik, dan ikut menyemangatinya. Raka tahu bahwa setiap langkahnya sekarang adalah bagian dari keajaiban yang lebih besar yang akan terungkap di bab 10. Fajar pagi itu menyinari hutan dengan cahaya keemasan. Embun menempel di daun-daun, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Raka berdiri di tengah hutan, lintang di pundaknya, menatap jauh ke arah pepohonan yang membentang raksasa. Ia merasakan getaran energi hutan yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih hidup, dan lebih nyata. Hari ini, ia tahu keajaiban terbesar akan terungkap. Semua makhluk hutan tampak bergerak seakan menunggu. Rusa, kijang, harimau kecil, burung hantu, dan monyet-monyet kecil menatapnya dengan mata penuh harap. Burung-burung beterbangan di langit, menciptakan formasi yang indah, dan sungai yang mengalir terdengar seakan menenun melodi alam. Raka tahu ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah momen yang menandai puncak takdirnya sebagai penjaga hutan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara gemuruh yang berbeda. Kali ini bukan ancaman manusia, tetapi sebuah energi misterius yang muncul dari dalam hutan itu sendiri. Pohon-pohon besar bergoyang, akar-akar merayap, dan cahaya lembut muncul dari tanah, seolah hutan menunjukkan wujud magisnya. Raka menutup mata, merasakan energi itu mengalir ke dalam tubuhnya. Ia merasa terhubung dengan seluruh makhluk hidup di hutan, dari hewan terkecil hingga pohon tertinggi. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kemampuan untuk menghidupkan alam dengan niat baik, melindungi kehidupan, dan menyeimbangkan energi di sekitarnya. Lintang meloncat ke tanah, menatap Raka dengan mata penasaran. Burung elang keemasan muncul dari langit, terbang rendah di atas kepala mereka, mengepakkan sayapnya dengan anggun. Suara teriakannya bergema, membawa energi tambahan yang memperkuat Raka. Di tengah momen itu, hutan menghidupkan diri dengan cara ajaib. Pohon-pohon membentuk gerbang cahaya, akar-akar menari seirama dengan angin, dan air sungai memantulkan cahaya matahari hingga membentuk pola indah di tanah. Semua makhluk hutan bergerak bersama, seolah menari untuk Raka, menegaskan bahwa ia telah diterima sebagai penjaga sejati hutan. Namun, tiba-tiba, bayangan gelap muncul di kejauhan. Ini adalah ancaman terakhir, manifestasi dari semua niat jahat manusia yang pernah mencoba merusak hutan, gabungan dari kekuatan manusia yang serakah dan gelap. Raka tahu ini adalah ujian terakhirnya. Jika ia gagal, energi gelap itu bisa menghancurkan hutan dan semua makhluk di dalamnya. Dengan tegas, Raka menatap bayangan itu.
ia menyalurkan seluruh energi yang ia miliki, dari burung elang keemasan, dari hutan, dan dari niat baiknya sendiri. Akar-akar pohon melingkar di sekelilingnya, menciptakan benteng pelindung. Cahaya hangat memancar dari tubuhnya, dan bayangan gelap itu tampak terhentak, seakan takut pada energi murni yang terpancar dari Raka. Pertempuran terakhir ini berlangsung dalam diam, tetapi penuh kekuatan. Raka memanfaatkan semua kemampuan yang ia pelajari. Ilusi bayangan membuat bayangan pohon dan hewan raksasa menakuti musuh. Pengendalian hutan, akar, batu, dan cabang bergerak mengikuti kehendaknya, menciptakan penghalang dan jebakan alami. Energi kehidupan menyalurkan energi alam untuk memulihkan hutan yang sempat terluka, menyembuhkan pohon dan hewan yang cedera. Bayangan gelap semakin mendekat, tetapi Raka tidak gentar. Ia menutup mata, memusatkan energi, dan memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh hutan, menyerap kegelapan, dan mengubah ancaman menjadi energi positif yang mengalir ke tanah, pohon, dan sungai. Akhirnya, bayangan gelap itu lenyap, digantikan oleh cahaya keemasan yang menenangkan seluruh hutan. Raka membuka mata dan tersenyum. Ia telah berhasil menghadapi ujian terakhir, menjadi pelindung sejati hutan dan semua makhluknya. Burung elang keemasan mendarat di batu besar dekat Raka. Mata burung itu bersinar, seakan mengakui keberanian dan ketulusan hatinya. Dalam hati Raka, ia mendengar pesan terakhir. Kamu telah mencapai takdirmu. Kamu bukan lagi pemuda yang dipasung, tetapi penjaga hutan sejati. Energi, keberanian, dan kebaikan hatimu telah menyelamatkan semua makhluk hidup. Gunakan kekuatan ini dengan bijak, dan hutan akan selalu bersamamu. Raka menatap seluruh hutan, tersenyum. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pohon-pohon, sungai, dan semua makhluk hidup tampak berterima kasih, mengelilinginya dengan rasa hormat dan cinta. Lintang melompat-lompat di sekitarnya, sementara burung-burung terbang membentuk formasi yang indah di langit. Di puncak bukit, cahaya matahari menembus kabut, menyinari Raka dan seluruh hutan. Ia berdiri tegak, merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya, dan suara alam yang bersahut-sahutan seperti memuji keberaniannya. Semua ujian, semua kesulitan, semua penderitaan yang pernah ia alami kini menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pahlawan sejati. Raka menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya kekuatan fisik atau kemampuan magis, tetapi hubungan yang tulus dengan alam, empati pada makhluk hidup, dan keberanian menghadapi kegelapan. Semua itu membuatnya menjadi penjaga hutan yang layak, dan takdirnya kini sepenuhnya terwujud. Saat matahari terbenam, Raka duduk di tepi danau tersembunyi itu, lintang di pundaknya, dan burung elang keemasan terbang rendah di atasnya. Cahaya keemasan memantul di permukaan air, menciptakan pantulan yang menakjubkan. Raka menutup mata, tersenyum, dan merasakan kedamaian yang sempurna. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dari pemuda desa yang dipasung dan dianggap ODGJ, kini ia menjadi penjaga hutan, pelindung makhluk hidup, dan penerima keajaiban sejati. Hutan telah mengajarkan kepadanya nilai keberanian, kesabaran, empati, dan cinta pada kehidupan. Di langit malam, burung elang keemasan terbang tinggi, meninggalkan jejak cahaya yang menandai keberhasilan Raka. Ia menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik. Aku siap menjaga hutan ini selamanya. Aku akan selalu menjadi penjaganya, apapun yang terjadi. Hutan di sekitarnya terasa hidup, bernapas, dan berbisik dengan lembut. Semua makhluk menatapnya, seakan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga.
Raka tahu bahwa keajaiban terbesar telah terwujud, dan hidupnya kini penuh dengan tujuan, keberanian, dan kedamaian yang abadi. Dan di sanalah, di tengah hutan yang kini aman dan penuh keajaiban, Raka berdiri, menjadi simbol harapan dan keberanian bagi semua makhluk hidup, seorang pemuda yang pernah dipasung, namun kini menjadi pahlawan sejati hutan.